Tentara menuangkan darah ratusan laki-laki dan perempuan ke dalamnya. Ditambah semua jenis senjata magis. Kemudian dimasukkan ke dalam orang tua yang aneh. Biar masak. Dia taburkan sedikit terigu saat daging sudah harum. Sebenarnya ini bukan memasak. Ternyata lelaki tua itu adalah Raja Iblis yang hebat. Dia sedang berlatih sihir untuk meremajakan. Sayangnya salah satu kepala naga penyemprot tiba-tiba pecah. Iblis tua itu menyemburkan nafas api. Semprotkan pada asisten saya untuk memberinya pelajaran. Dia marah. Tanyakan mengapa ramuan ajaib itu gagal. Ramuan ajaib bangkit dan buru-buru menjelaskan. Membeli obat hari ini masih belum kuat. Dia tahu bahwa roh gunung berusia 1000 tahun telah bangkit. Jadi ramuan ajaib itu bergandengan tangan dengan 3 penyihir lainnya untuk menemukan roh gunung itu. Mereka tiba di sebuah lembah. Setiap orang mengeluarkan senjata ajaib mereka sendiri. Ada sepatu anak untuk bayi usia 3 tahun. Kincir angin berusia 4 tahun. Baju bayi 5 tahun. Kuda kayu berumur 6 tahun. Kemudian mereka menemukan perlindungan. Saat cahaya bulan menyinari lembah, tiba-tiba tanah mulai bergetar dan retak. Perlahan muncul dari tanah seorang anak penuh akar. Bocah itu adalah esensi ginseng berusia 1000 tahun. Meskipun dia sudah tua, tapi pikirannya seperti anak berusia 3 tahun. Dia melihat sepatu yang bagus dan tidak terlalu memikirkannya. Selalu masukkan kakinya ke dalam sepatu. Melihat pakaian yang indah dan memakainya. Semua hal yang disiapkan penjahat untuk bocah itu. Dia menggunakan semuanya. Setelah digunakan hal-hal tersebut, kekuatan bocah ginseng telah banyak melemah. Saat ini 4 orang jahat juga mulai bermunculan. Ahli ramuan ajaib tidak tahu malu karena kegunaannya. Dia naik dan mengayunkan beberapa jimat ke arah bocah itu. Lalu tutup bocah ginseng itu dengan jarum baja. Bocah ginseng menangis dan ketakutan. Sekarang tubuh bocah itu tidak bisa bergerak. Tapi untung tangannya masih bergerak. Jadi dia segera meletakkan tangannya sejauh 80 meter. Berpegangan pada tebing yang jauh dan menyeret tubuhnya melewatinya. Kemudian dalam sekejap mata bocah itu melarikan diri. Ginseng berlari ke kuil dan meratap bersama bodhisattva. Hanya karena kau ginseng. Bahwa semua orang ingin makan daging aku. Hari ini ada monster yang ingin memakanku. Aku kesulitan untuk hidup. Tiba-tiba si ramuan ajaib yang lelaki tua aneh dan para murid muncul. Ramuan ajaib menunjuk ke bocah ginseng dan mengatakan ini akan meremajakan lelaki tua itu. Saat ini, ratusan orang mengumpulkan sebongkah batu cinnabar di jalan. Potongan batu telah dibuat menjadi atap. Tapi ada masalah di sini. Atap ini lebih besar dari manusia. Dan beratnya puluhan ton. Bagaimana bisa meletakkannya di atas rumah? Tidak ada kren saat itu. Dan pohon berusia 100 tahun yang langka ini. Puluhan orang membawanya turun dari gunung. Jadikan pilar utama candi ini. Tetapi ketika mengukur kayunya, lagi sadari. Itu 2,5 meter lebih pendek dari aula utama. Lihatlah bahwa besok balok ini akan didirikan pada waktunya untuk festival Qingming. Lafang penanggung jawab proyek khawatir. Dia berpikir untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa memikirkan solusi. Setiap orang yang tinggal di sekitar sini mengetahui reputasi Luban. Padahal namanya sangat besar dan terkenal saat itu. Tapi dia tidak pernah mempedulikannya dan sangat sederhana. Luban berpura-pura melewati rumah kepala teknisi Luo Feng untuk meminta makan. Sebentar, makanan sudah siap. Tapi saat ini, Luban masih belum mau makan. Luban meminta kepala teknisi untuk membeli anggur. Ketika kepala engineer kembali dari membeli anggur, Luban sudah lama menghilang. Tapi pemandangan di depannya membuat kepala teknisi sangat gembira. Kasau kurang panjang, 2 ujungnya akan dihubungkan dengan ikan kayu. Mengubur pilar dengan tanah. Kanopi dapat dinaikkan dari lereng. Keesokan harinya mereka mengikuti metode Luban. Kasau dinaikkan.
Masukkan 2 ujung balok ke dalam 2 ikan kayu yang sudah disiapkan. Setelah tiang listrik dipadatkan dengan tanah, semua orang dengan mudah beratap. Mereka mengangkat atap dan meletakkannya di tiang. Ini adalah penemuan Luban. Satu penemuan hebat saat itu. Orang-orang memuji Luban sebagai seorang jenius. Tapi dia rasanya bukan begitu. Dia mengatakan itu karena dia banyak membaca. Luban bukanlah seniman alami. Dikatakan bahwa tugasnya juga belajar sedikit demi sedikit. Pertama kali Luban menemukan kecapi adalah karena setiap kali memainkan kecapi, Ibu Luban harus berdiri dan memegang salah satu ujung senarnya. Tapi ini bukan pilihan ketika ingin bermain untuk waktu yang lama. Kemudian ibu menyuruhnya membuat kail. Dengan cara ini satu orang bisa bermain sendiri tanpa ada orang lain yang memegang senar. Dan ketika dia pertama kali merencanakan kayu, selalu menyuruh istrinya untuk memegang tongkat kayu dengan kedua tangan. Ini benar-benar tidak aman dan bahkan di tangan istrinya. Maka sang istri menyuruhnya membuat baji kayu. Akan lebih mudah menyimpan tongkat kayu dan merencanakannya. Ini adalah legenda tukang kayu Luban.